Halo semuanya, selamat datang di Exagap Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah dinasti yang bernama Rothschild. Menyebut nama Rothschild seringkali membangkitkan bayangan tentang kekayaan tak terhingga dan pengaruh yang meluas. Keluarga Rothschild adalah salah satu dinasti finansial paling terkenal dan misterius di dunia, dengan sejarah yang membentang lebih dari 2 abad. Bagaimana mereka mencapai puncak kekayaan global dan apa rahasia di balik kekuasaan mereka yang berkelanjutan? Mari kita telusuri perjalanan luar biasa keluarga Rothschild dari awal yang sederhana hingga menjadi simbol kekayaan dan pengaruh internasional. Di balik tabir Rothschild, lahirnya sebuah dinasti. Cerita mereka dimulai di Frankfurt, Jerman, di mana seorang pemuda bernama Mayer Amschel Rothschild memulai perjalanan yang bakal tercatat dalam sejarah. Frankfurt pada masa itu adalah pusat perdagangan yang ramai, tempat yang sempur bagi Mayer untuk memulai mimpinya. Lahir di tengah keluarga Yahudi yang sederhana, Mayer punya mimpi yang besar, jauh melampaui batas-batas tempat tinggalnya. Dia tidak hanya ingin sukses, tapi juga ingin mengubah nasib keluarganya dan komunitasnya. Mayer muda memulai karirnya sebagai pedagang koin dan barang antik. Dia belajar banyak tentang nilai dan sejarah dari setiap koin yang dia jual, yang kemudian menjadi dasar dari keahliannya dalam dunia finansial. Kehebatannya dalam berbisnis membuka jalan untuknya masuk ke kalangan bangsawan Jerman. Dia mulai dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya dan sangat cerdas dalam mengelola uang. Salah satunya adalah Pangeran William IX dari Hesse-Kassel. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidup Mayer. Mayer dipercaya menjadi pengelola keuangan pangeran, menandai awal mula terbentuknya dinasti Rothschild. Ini adalah langkah besar yang membuka banyak peluang baru bagi Mayer dan keluarganya. Mayer punya 5 putra yang mewarisi kepintarannya dalam berbisnis. Mereka tidak hanya mewarisi kekayaan, tapi juga visi dan strategi bisnis yang luar biasa. Amschel, Salomon, Nathan, Carl, dan James, mereka dikirim ke 5 pusat keuangan Eropa, Frankfurt, Winnenden, Naples, dan Paris. Setiap kota ini adalah pusat kekuatan ekonomi pada zamannya, Wina, London, Naples, dan Paris. Dengan menempatkan putra-putranya di kota-kota ini, Mayer memastikan bahwa keluarganya bisa mengendalikan aliran uang di seluruh Eropa. Strategi ini jenius banget, bikin Rothschild bisa menguasai aliran keuangan di Eropa. Mereka tidak hanya menjadi kaya, tapi juga sangat berpengaruh dalam politik dan ekonomi. Persaingan antar bank itu udah biasa bagi Rothschild. Mereka menghadapi banyak tantangan, tapi selalu berhasil mengatasinya dengan kecerdasan dan kerja keras. Tapi mereka punya prinsip, keluarga adalah yang utama. Prinsip ini yang membuat mereka tetap bersatu dan kuat di tengah persaingan yang ketat. Mereka saling berbagi informasi, saling mendukung, dan membangun kerajaan bisnis yang gak ada tandingannya. Dengan kerjasama dan kepercayaan, mereka menciptakan dinasti yang bertahan hingga berabad-abad. 5 cabang kekuasaan, strategi bisnis dinasti Rothschild. Dinasti Rothschild adalah salah satu keluarga paling berpengaruh dalam sejarah keuangan dunia. Mereka membangun kerajaan bisnis yang tak tertandingi pada abad ke-19. Di bawah arahan Mayer Amschel Rothschild, keluarga ini menerapkan strategi bisnis yang cerdas dan inovatif. Mayer Amschel Rothschild, pendiri dinasti ini, memiliki visi yang luar biasa dalam mengelola dan mengembangkan bisnis keluarganya. Mereka paham kalau diversifikasi adalah kunci sukses. Dengan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang, mereka mampu mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Nggak cuma fokus di perbankan, Rothschild juga merambah ke berbagai bidang seperti pertambangan, perdagangan, dan investasi. Mereka melihat peluang di berbagai sektor dan tidak ragu untuk mengambil risiko yang terukur. Kelima putra Mayer yang ditempatkan di berbagai negara membangun jaringan bisnis yang luas dan saling terhubung. Mereka ditempatkan di Frankfurt, London, Paris, Vienna, dan Naples, menciptakan jaringan keuangan yang kuat di seluruh Eropa. Mereka memanfaatkan informasi yang mereka dapatkan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan menguntungkan. Informasi yang akurat dan tepat waktu adalah kunci dalam dunia bisnis, dan Rothschild menguasainya dengan baik. Informasi adalah kekuatan, dan Rothschild menguasainya. Mereka memiliki jaringan informan yang luas dan mampu mendapatkan informasi sebelum pesaing mereka. Salah satu rahasia sukses Rothschild adalah kepiawaian mereka dalam mengelola risiko.
Mereka selalu berhati-hati dalam setiap langkah bisnis yang diambil, memastikan bahwa setiap keputusan telah dipertimbangkan dengan matang. Mereka nggak pernah menaruh semua harapan pada satu hal saja. Diversifikasi adalah strategi utama mereka untuk melindungi kekayaan dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Rothschild menyebar investasinya ke berbagai aset dan sektor, melindungi kekayaan mereka dari gejolak ekonomi. Mereka berinvestasi di berbagai bidang seperti properti, komoditas, dan saham, memastikan bahwa mereka selalu memiliki sumber pendapatan yang stabil. Kerjasama antar saudara juga jadi faktor penting. Kelima putra Mayer bekerja sama dengan erat, berbagi informasi dan strategi untuk memastikan kesuksesan bersama. Mereka rutin bertukar informasi pasar, strategi bisnis, dan peluang investasi. Pertemuan rutin dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menjaga kesatuan dan kekuatan keluarga. Kerahasiaan adalah hal yang utama. Mereka menjaga informasi bisnis mereka dengan sangat ketat, memastikan bahwa tidak ada yang bocor ke pihak luar. Pertemuan keluarga Rothschild dijaga ketat, jauh dari sorotan publik. Mereka memahami pentingnya menjaga rahasia bisnis untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan keberlanjutan dinasti mereka. Jaring-jaring emas, Rothschild, dan pembiayaan Perang Napoleon. Perang Napoleon mengguncang Eropa di awal abad ke-19. Di tengah kekacauan, Rothschild melihat peluang. Mereka menjadi penyandang dana utama bagi pihak-pihak yang bertikai, termasuk Inggris dan Prancis. Nathan Rothschild yang berada di London punya peran penting dalam membiayai Perang Inggris. Ia membangun jaringan kurir yang handal, memungkinkan Rothschild mendapatkan informasi lebih cepat dari siapapun. Kecepatan informasi adalah kunci dalam dunia keuangan, dan Rothschild menguasainya. Ketika Napoleon akhirnya kalah di Waterloo, Nathan sudah lebih dulu menerima kabarnya. Ia memanfaatkan informasi ini untuk melakukan spekulasi besar-besaran di pasar obligasi Inggris, meraup keuntungan yang luar biasa, dan memperkuat dominasi Rothschild. Peran Rothschild dalam mendanai Perang Napoleon menuai kritikan. Mereka dituduh mengambil keuntungan dari konflik dan memicu pertumpahan darah. Namun, sejarah mencatat bahwa Rothschild juga menunjukkan keberanian dan patriotisme. Lebih dari sekedar bankir, investasi Rothschild di infrastruktur global. Keluarga Rothschild, yang seringkali diasosiasikan dengan kekayaan dan kekuasaan finansial, memiliki sejarah panjang dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur besar yang telah mengubah dunia. Dinasti Rothschild gak cuma dikenal sebagai penguasa keuangan. Ya, mereka juga dikenal karena visi mereka yang jauh ke depan dan kemampuan mereka untuk melihat potensi dalam proyek-proyek yang tampaknya mustahil. Mereka juga punya peran penting dalam pembangunan infrastruktur global. Dari terusan Suez hingga jaringan rel kereta api di Eropa, investasi mereka telah meninggalkan jejak yang terhapuskan dalam sejarah. Investasi mereka tersebar di berbagai proyek ambisius, menghubungkan benua, dan mendorong kemajuan ekonomi. Proyek-proyek ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Salah satu proyek besar yang didanai Rothschild adalah terusan Suez. Terusan ini adalah salah satu pencapaian teknik terbesar pada masanya dan menjadi jalur vital bagi perdagangan internasional. Terusan ini memangkas jarak tempuh pelayaran antara Eropa dan Asia, mengubah wajah perdagangan global. Sebelum terusan ini dibangun, kapal harus berlayar mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, yang memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Rothschild melihat potensi besar terusan Suez dan investasi mereka membantu mewujudkan proyek ambisius ini. Mereka tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga keahlian dan jaringan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini. Rothschild juga berperan penting dalam pembangunan jaringan rel kereta api di Eropa. Rel kereta api ini menjadi tulang punggung transportasi darat di benua tersebut, memungkinkan pergerakan barang dan orang dengan lebih efisien. Mereka mendanai pembangunan jalur kereta api di Austria, Prancis, dan negara-negara lain. Jalur-jalur ini tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga membuka daerah-daerah terpencil untuk pembangunan ekonomi. Investasi ini gak cuma menghasilkan keuntungan finansial, tapi juga mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan di seluruh Eropa. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pabrik-pabrik bisa mendapatkan bahan baku lebih cepat dan mengirimkan produk mereka ke pasar dengan lebih efisien. Di Amerika Selatan, Rothschild berinvestasi di pertambangan dan perkebunan.
Mereka melihat potensi besar di benua ini, terutama dalam hal sumber daya alam yang melimpah. Mereka mendanai ekstraksi sumber daya alam di Amerika Latin, memperkuat pengaruh mereka di panggung global. Investasi ini tidak hanya menguntungkan Rothschild, tetapi juga membantu negara-negara di Amerika Latin untuk mengembangkan ekonomi mereka. Keberanian Rothschild dalam berinvestasi di berbagai sektor mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Mereka tidak hanya berinvestasi untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk kemajuan peradaban manusia. Demikianlah perjalanan luar biasa keluarga Rothschild dari awal yang sederhana hingga menjadi simbol kekayaan dan pengaruh internasional. Kisah mereka mengajarkan kita banyak hal tentang visi, kerja keras, dan inovasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.